Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى فيه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam channel Sambil Tutor Official. Dan alhamdulillah tema yang akan kita bahas di kesempatan kali ini tahun 2024 yaitu bagaimana nikmatnya hidup sederhana. Para sahabat Sambil Tutor, telah menjadi tabiat manusia ia akan lebih konsumtif, menghamburkan uang manakala mulai mengenyam kehidupan yang mapan, kehidupan yang kaya, kehidupan yang penuh dengan uang, dan memiliki kemudahan ekonomi, seolah-olah kekayaan kurang berarti bagi dirinya. Nah, para sahabat Sambil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tipe seperti ini orang-orang banyak menggunakan hasil kekayaannya untuk berpoya-poya, biasanya untuk berpoya-poya, menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang tanpa memikirkan kehidupan di akhiratnya kelak. Al-Quran telah menegaskan bahwasanya tipologi manusia menghamburkan uang dan berpoya-poya saat berada dalam kondisi yang puncak, dalam kondisi yang penuh dengan apa yang ia inginkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura, dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran sesungguhnya dia mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi melihat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan melihat setiap hamba-hambanya. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam surah yang lain, surah Al-Isra, dikatakan bahwasanya ayat ke-29, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, dan janganlah kamu mengeluarkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Dan tentunya untuk membentuk sebuah mental bersahaja agar tercipta kualitas dan kuantitas kehidupan yang sederhana. Setiap manusia yang diuji ketika ia memiliki segala sesuatunya untuk menjadi orang yang sederhana, kaya, banyak uang, melimpah hartanya, tetapi tetap sederhana. Ini tidak bisa dimiliki oleh setiap orang kecuali ketika ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui dari mana sumber yang ia dapatkan. Kalau bukan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk menciptakan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar dalam keadaan memenuhi kebutuhan dilakoni secara ramah lingkungan, tangan, dan tidak boros dalam pengeluaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat ke-31 yang di sana berbunyi, hai anak-anak, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, para sahabat sambil tutur, orang-orang kaya yang terlalu berlebihan selalu saja menghamburkan uang-uangnya untuk kepentingan yang tidak berguna, manakala dia dimudahkan dalam mendapatkan rezekinya. Apalah kalau banyak orang-orang yang miskin yang perlu dibantu, yang perlu diberikan harta agar mereka hidup lebih baik. Insya Allah pahalanya bisa didapatkan dari mereka. Insya Allah uang yang dimiliki akan lebih berharga di mata mereka. Nabi SAW memperingatkan bahwa hidup bermewah-mewahan meskipun dengan barang yang bersifat mubah dan berpotensi menyeret manusia ke dalam pemborosan, ini juga dapat menunjukkan manusia tersebut tidak memberikan penghargaan yang sia-sia terhadap harta yang nikmat Allah, sehingga ia masuk dalam perilaku menyia-nyiakan harta. Nah, para sahabat sambil tutur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang memiliki harta-harta yang banyak, uang yang banyak, tetaplah menjadi orang yang sederhana, orang yang dermawan, orang yang mampu memberikan hartanya untuk orang-orang yang diperlukan, orang-orang yang memerlukan, seperti membangun masjid, membantu pondok pesantren, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan para sahabat sambil tutur dengan hidup yang sederhana kita akan menjadi orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang pandai bersyukur, sebagaimana Allah mengatakan, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka niscaya akan aku tambah nikmatnya. Maka barang siapa yang kufur kepadaku, niscaya azabku amatlah pedih. Mudah-mudahan materi yang singkat di sore hari ini dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk Anda semua yang berada di rumah. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada Anda semua apabila ada kekurangan kata di sana sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.